Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham dari sektor properti ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Sahamnya pertama di sini ada saham dengan kode APLN. Oke, kita lihat pergerakan saham APLN hari ini. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Artinya saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Dan kalau kita lihat hari ini, kita lihat ada volume yang cukup tinggi ya teman ya, dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya. Oke, ini APLN saat ini ada di area supportnya, yang ini di area garis moving average 200 dan moving average 20 teman-teman ya. Oke, di area sini yang mana area ini sekaligus merupakan area entry beli teman-teman. Target dari kenaikan saham APLN di sini kita lihat ada area resistance di kisaran harga 150 hingga 153 teman ya. Inilah target kenaikan dari saham APLN. Jadi selama pergerakan saham APLN ini masih mampu bertahan di atas area support MA20 dan MA200, maka APLN masih berpeluang dia menguat dengan target penguatan di area harga 151 hingga 153 teman ya. Oke, mudah-mudahan besok APLN berhasil melanjutkan penguatan. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia ternyata gagal bertahan dari area support MA20 dan dia jebol, maka kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena kalau APLN dia jebol dari garis MA20, maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk APLN. Oke, kita lihat ini asing ada net sell. Untuk broker transaksi kita lihat di sini juga ada distribusi ya teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham kode BSDE. Oke. Oke, BSDE. Kita lihat BSDE hari ini dia berhasil menguat 3,56% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Hari ini dia berhasil mantul dari area supportnya teman-teman ya, area support dari moving average 20. Oke. Kita lihat saat ini BSDE ada candle hijau ya teman-teman ya, dan kita perhatikan juga ini ada area resistance di kisaran harga 1195, yang mana area ini nantinya berpotensi diuji oleh saham BSDE. Oke, di selama pergerakan saham BSDE ini masih bertahan di atas garis MA20, maka BSDE masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dengan target area resistance di kisaran harga 1200-an ya. Oke, namun sebaliknya kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis MA20, maka kita lebih baik wait and see terlebih dahulu, karena kalau dia gagal bertahan di atas garis MA20 dan dia cenderung turun, maka BSD berpotensi dia akan melanjutkan penurunannya, dan kalau turun dia akan menuju ke area support selanjutnya atau support terdekat. Di sini kita lihat ada area support di garis moving average 60 di kisaran harga 1065 1070 ya teman-teman ya. Oke. Namun kalau kita lihat candle seperti ini masih berpeluang BSD besok mampu melanjutkan penguatannya di open market teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BSDE. Oke, BSDE kita lihat ini hari ini asing ada net buy. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Jelas sekali kita bisa perhatikan top 2 broker teratas ada CC dan BK yang mengakumulasi saham BSDE. Oke, next kemudian ada saham kode SMRA. Oke, SMRA. Kita lihat tren pergerakannya SMRA ada di fase uptrend. Kita lihat di sini ada area garis moving average 200 dan MA20. Dan kita lihat MA20 saat ini merupakan area support dari saham SMRA teman ya. Kita bisa perhatikan begitu harga nyentuh area MA20 di harga terendahnya di 680, ini ada kecenderungan di market sebelum ada penutupan ini di harga dinaikkan ke atas ya teman ya, dan dia berhasil menguat 2,9% dan penguatannya juga kalau kita perhatikan terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, target kenaikan dari saham SMRA di sini kita lihat ada area resistance. Oke, kita coba tarik, yakni di kisaran harga 725 hingga 740 teman. Inilah target kenaikan dari saham SMRA. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk SMRA. Oke, SMRA hari ini asing ada net buy. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 16 Juni hingga hari ini tanggal 19, ini asing terus melakukan akumulasi. Oke, untuk broker transaksi kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Kita bisa amati 3 broker paling atas yang melakukan distribusi ada NI, BK dan XC. Oke. Namun kalau kita perhatikan secara pergerakan tren ini masih cukup menarik dan masih berpotensi SMRA dia akan melanjutkan penguatannya.
Oke, next kemudian ada saham dengan kode BASE. Oke, BASE. BASE bergerak di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Kita lihat ini pergerakannya di atas garis MA20 dan MA5 saat ini merupakan area support terdekat dari saham BASE. Oke, dia berhasil menguat 1,71% dan penguatannya kalau kita perhatikan ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Oke, kita ada lihat ini ada area resistance di area harga 183 teman-teman. Yang mana area ini berpotensi nantinya akan dituju oleh saham BASE. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham BASE, teman-teman bisa memanfaatkan ada area support MA5 di kisaran harga 175 hingga 178-an teman-teman ya. Oke. Ini adalah area BASE yang saya kira masih cukup oke teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BASE. Oke, BASE hari ini asing ada net buy. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 19 ini asing terus melakukan akumulasi atau pembelian ya teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi kita lihat di sini ada akumulasi. Kita bisa perhatikan di 4 broker teratas ada PD, CC, DR dan MI yang melakukan akumulasi di saham BASE. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode CTRA. Oke, CTRA. CTRA ini juga sama ya teman-teman, menarik. Ini area MA20 ini merupakan area support kuat. Kalau kita perhatikan begitu harganya untuk MA20 ada kecenderungan harga di bawah naik ke atas ya teman-teman ya. Dan hari ini CTRA dia menguat 178% dan saat ini posisi candlenya dia tepat ada di area support di garis moving average 20 teman-teman. Nanti kita lihat ada area target kenaikan yakni di kisaran harga 1175 hingga 1185. Inilah target kenaikan dari saham CTRA. Oke, mudah-mudahan besok CTRA berhasil melanjutkan penguatannya teman. Oke. Tetap pada saat teman-teman entry buy di saham CTRA tetap mempertimbangkan resiko ya teman ya. Kalau misalkan ternyata dia gagal atau jebol di bawah garis MA20 maka kita bisa lepas terlebih dahulu, karena kalau dia jebol dari garis MA20 ini ada kecenderungan harga akan bergerak turun ya teman-teman ya. Kalau dia turun dia akan menuju area support selanjutnya. Di sini ada area support di area garis MA60 di kisaran harga 1045 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk CTRA. Oke. CTRA ini asing ada net buy untuk broker transaksi. Kita lihat ini juga ada akumulasi. Kita bisa perhatikan di top 3 broker paling atas ada CC, AK, dan YP yang mengakumulasi saham CTRA. Oke, namun secara pergerakan tren ini masih cukup menarik. CTRA masih ada di fase strong uptrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar ini di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.